Halo sahabat Squad Malam, di video kali ini kita akan membahas kuntilanak. Kuntilanak berbahasa Melayu Pontianak atau kuntilanak atau sering disingkat kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Nama Pontianak atau merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu lungsir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan, ada Filipina, dan Thailand. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Kota Pontianak mendapatkan nama karena konon Abdurrahman Al-Qadari, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu oleh hantu semacam ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Hal ini pula yang mendasari pernamaan kota tersebut. Kuntilanak ini sudah dari Asia sampai luar negeri pun ada hantu semacam ini ya. Jadi bukan rahasia umum bahwa wanita berbaju putih malam-malam itu memang mengerikan sekali. Di Nusantara ini tentu kuntilanak itu sangat menakutkan sekali. Bahkan sudah ada film ataupun penampakan, bahkan ada pemburu hantu. Lalu ada mitos terbarunya kuntilanak berwarna merah yang katanya lebih seram dan lebih jahat daripada kuntilanak untuk biasa. Bahkan pendaki pun sering sekali mengaku diganggu oleh hantu tersebut. Lalu di mana-mana pun sering banyak pengakuan warga sekitar ataupun di film-film atau tidak jauh-jauh dari kita banyak yang mengaku bahwa sering melihat penampakan kuntilanak ini. Bahkan ada yang mengaku saat mendaki hampir disesatkan oleh hantu-hantu dan makhluk kasat mata. Ada yang kisah yang menarik untuk kita bahas. Kisah seorang pengguna sosial media bernama Naziri Farizan Ali yang menceritakan pengalaman pertamanya kakaknya berjumpa dengan hantu. Tentu saja hantu kuntilanak. Banyak di antara kalian yang tumbuh bersama dengan cerita-cerita hantu kan? Cerita horor tentang hantu ini begitu masuk ke dalam alam pikiran hingga membuat kita takut untuk tidur sendirian. Seperti pengalaman seram dari seorang gadis, yaitu Nazri Farizan Ali. Berikut dia menceritakan pengalaman kakaknya berjumpa dengan hantu di sosial media dibagikan yang bernama Malaysia Ghost Story Club. Itu nama sosial media di Facebooknya ya. Kalian boleh cari. Pengalaman pertama bertemu makhluk seram, Naziri menuliskan. Naziri mengawali kisah dengan menggambarkan rumah masa kecilnya yang berada di pelosok desa. Desanya itu dulu termasuk desa perintis. Jadi wajar kalau di area sekitar banyak sekali makam dan penuh dengan pepohonan tembesi yang rindang berukuran besar-besar. Naziri mengaku tinggal bersama ibu dan kakaknya di rumah reot. Rumah tersebut hanya punya satu kamar saja yang ditempati bersama ibunya. Sementara kakak perempuannya tidur di depan bertingkat yang terletak di dapur. Di depan bertingkat itu dekat pintu masuk. Kakak tidur di dapur, kakak tidur di bagian atas dan ada lubang kecil di dinding dekat kepala kakak. Jadi kalau tidur kakak bisa langsung lihat bintang dan langit malam. Kakak sudah terbiasa tidur
menatap langit, kata Naziri yang dibagikan di sosial media. Sedangkan kamar mandi yang berada di belakang rumah, jadi kalau mau buang hajat atau mandi harus berjalan keluar kira-kira 3-4 meter di sebelah dapur. Terdapat rumah seorang pria yang bekerja yang menebang pohon. Pria tersebut bisa dipanggil Pak Ci. Satu malam sekitar jam setengah 3, kakak Naziri dikejutkan suara pekikan di halaman belakang. Pria itu menjerit-jerit seperti orang ketakutan. Kakak mendengar dengan jelas karena tidur di dapur. Karena merasa tidak enak hatinya, kakak turun dan memeriksa keluar. Setelah turun tangga, kakak berjongkok mencoba mengintai bagian di bawah rumah. Percikan sebabnya tidak mendengar suara dari arah situ, lanjut Naziri. Saat memeriksa di kegelapan malam itu, tapi saat kakak keluar rumah dalam gelap malam itu, suasana tiba-tiba sepi kembali. Lama juga kakak berjongkok mencari sumber bunyi jeritan itu. Tiba-tiba kakak dikejutkan dengan suara seperti kepakan burung merpati yang sedang terbang dari atas genting. Saat berdiri dari jongkoknya itu, kakak terkejut lantaran melihat seorang perempuan turun dari atap rumah Pak Ci. Perempuan itu seperti melayang dan hingga di depan kakak, jaraknya mungkin sekitar 1 hingga 2 meter. Perempuan itu rambutnya panjang tergerai hingga ke tanah. Bajunya putih tapi agak kuning-kuningan lusuh. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Tetapi kakak bisa merasakan makhluk itu menatap. Nampak jelas mata makhluk itu marah. Kakak pun sangat takut sehingga susah berteriak maupun bergerak, kata Naziri. Berhadapan langsung dengan kuntilanak cukup lama, kakak tak bisa bergerak di depan makhluk itu. Meski sudah membaca ayat kursi, kakak tak bisa bergerak. Makhluk itu juga tidak lari ketakutan. Kakak akhirnya teringat dengan doa yang diajarkan oleh almarhum kakek kalau melihat penampakan itu seperti kuntilanak itu. Baru selesai membaca doa, kaki kakak sudah bisa bergerak. Sambil terus membaca, kakak melangkah mundur pelan-pelan masuk ke dalam rumah, kata Naziri. Begitu masuk ke rumah, kakak langsung mengunci pintu dan naik ke tempat tidur. Namun usahanya untuk tidur tidak berhasil. Teringat makhluk seram itu masih ada di luar. Badan kakak menggigil. Mau pindah ke kamar, emak takut terjadi apa-apa padaku juga. Kakak takut makhluk itu masuk lewat lubang di dinding dekat kepalanya, ujar Naziri. Penyebab rumah Pak Ci didatangi kuntilanak. Untung kuntilanak itu tidak masuk ke dalam rumah. Ketika kakak bisa mengintip lewat lubang dinding, kuntilanak itu terbang menjauh sementara suara anjing menyala terdengar sayup-sayup. Tak lama setelah momen menyeramkan itu, ibu Naziri bangun karena sudah kebiasaan untuk pergi berjualan sehabis subuh. Namun Naziri dan kakak meminta ibu untuk tinggal. Dan Naziri meminta ibunya untuk pergi ke rumah Pak Ci. Ibunya ingin tahu tentang apa yang terjadi semalam, sehingga Pak Ci sampai berteriak-teriak sampai muncul kuntilanak. Pak Ci bercerita semalam dia didatangi kuntilanak karena pohon tempatnya bersemayam ditebang. Jadi kuntilanak itu mengamuk karena Pak Ci dianggap telah mengganggu rumahnya. Banyak sekali cerita kalau kuntilanak itu tinggalnya di rumah ya. Ini cerita dibagikan di grup Facebook ya. Jadi dia berdasarkan cerita real, kata. Dulu banyak juga yang cerita kalau jangan kencing di gunung sembarangan atau buang air kotoran sembarangan ya. Di gunung sering sekali diganggu, apalagi mitos di gunung tuh pasti sering jangan bilang sompral atau bilang kata-kata toksik di gunung. Sering banyak orang yang diganggu oleh kuntilanak, bahkan di rumah kos kalian mungkin. Makanya untuk itu kalian lebih hati-hati dan kalian tuh harus sadar bahwa kita hidup ada makhluk tak kasat mata mungkin di dekat kalian saat ini,
sampai di sini dulu pembahasan untuk kuntilanaknya dan ceritanya. Kita lanjut lagi untuk di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya biar lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.